Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang hadir kok? Sini. Siapa namanya? Namanya siapa? Siapa namanya? Lalang. Jadi nama ketek ini nak lalang. Yang dikatakan inyek lumpuh itu siapa? Iya, Mbak. Oh, jadi yang sebenarnya namanya adalah inyek lalang. Ya. Oh, cuma orang memanggil inyek lumpuh gitu. Ya. Oh. Jadi inyek sengaja olah lama penunggu di situ. Alah, semenjak Matu Aji itu ada. Semenjak kolam itu dibangun. Ya. Jadi yang membangun kolam itu dulu siapanya? Orang luar. Oh, orang luar. Jadi kerajo inyek di situ apa? Ambo orang situ. Orang situ. Jadi yang sebenarnya yang dibilang oleh masyarakat yang bergulir cerita di sini inyek lumpuh itu sebenarnya nama aslinya adalah inyek lalang. Ya begitu Nyek. Iya. Nah, kemampuan inyek di alam inyek itu sebenarnya apa Nyek? Bisa pengobatan. Oh, bisa pengobatan. Di bidang apa saja inyek bisa pengobatan? Dari orang lain. Oh, di alam lain bisa. Ya. Umpamanya ditarik untuk ke alam kami manusia bisa untuk menjadi bisa juga untuk pengobatannya. Ada juga. Ada juga. Jadi Nyek sebenarnya merasa terganggu enggak akan kehadiran kami di sini? Enggak. Enggak merasa terganggu. Enggak. Jadi maaf pun kalau kami sebenarnya enggak niat untuk mengganggu Nyek kan? Ya. Nah, jadi Nyek senang enggak dengan kehadiran kami di sini? Sana. Senang. Perwujudan Nyek di alam Nyek sebenarnya apa? Ikan. Oh, perwujudan ikan. Ikan besar. Ya. Oh, jadi Nyek hidup di apa itu? Kolam itu. Ya. Oh, Inyek pernah enggak ganggu-ganggu orang-orang yang ngambil ikan di kolam itu? Enggak. Enggak pernah. Jadi kalau orang yang sakit-sakit waktu ngambil ikan di kolam itu sebenarnya kerjaan siapanya? Apa? Hah? Inyek juga? Ya. Oh, Pak kok Inyek apa juga Inyek sakiti orang-orang itu? Enggak tahu di hari. Oh, enggak tahu di hari itu sebenarnya. Ya. Oh, jadi karena enggak tahu jadwalnya itu maka Inyek menyakitinya. Pernah enggak yang disakiti sampai meninggal? Enggak pernah. Enggak pernah. Jadi kalau sebenarnya pengobatan inyek itu sengaja hanya di alam inyek saja atau bisa di alam manusia? Ada yang di alam manusia. Ada yang di alam manusia. Sebelum kami ada enggak yang pernah mencoba untuk menghadirkan inyek? Mana pernah? Alun pernah lah. Jadi baru kaliko baru. Ya. Nah, tapi enggak merasa terganggu kan? Nah. Nah, jadi kalau seandainya kami membutuhkan pertolongan inyek dari dunia pengobatan tadi, Pak caranya lah inyek bisa bantu kami. Selagi mau bisa. Oh, selagi yang bisa. Pak caranya untuk memanggil inyek? Yang mana pernah menolong manusia. Oh, enggak pernah menolong manusia. Ya. Oh. Jadi kalau khusus untuk kami atau Ambo bisa enggak inyek-inyek dipanggil itu? Payah juga dia mau. Oh, payah juga. Jadi inyek pengobatan cuma di alam jin saja. Ya. Oh, untuk alam manusia enggak bisa, belum pernah dicoba. Eh. Oh, jadi pengobatan tadi tabib ya bahasa kitanya sebenarnya inyek lalang ini atau inyek lumpuh ini sifatnya enggak lebih dari pengobatan menjadi tabib di dunia jin ya, begitu Nyek ya? Ya. Oh. Jadi di dunia jin tadi pengobatan masih ada juga makhluk-makhluk jin tuh yang sakitnya. Ada. Oh, ada yang sakit. Oh, jadi datangnya kalau sakit nanti inyek yang tukang obatnya. Iya di situ. Oh, di situ. Jadi sampai pengobatan di situ. Ya. Oh, bara banyaknya orang-orang makhluk-makhluk inyek yang pernah berobat ke situ. Banyak dari hati juga. Oh, dari hati dari Bukit Talago itu juga. Ya. Inyek selaku tabibnya. Ya. Mbak, kok orang-orang di dunia inyek, dunia jin itu bisa sakit juga? Karena pertempuran. Oh, kadang karena pertempuran. Ya. Oh, jadi di dunia jin itu, di dunia inyek itu masih sering pertempuran juga. Ada juga. Ada juga. Apa yang diperebutkan mereka itunya? Kekuasaan. Oh, kekuasaan. Oh, jadi karena perebutan kekuasaan sakit atau terluka inyek yang tukang obatnya tabibnya. Ya. Oh, bukan di dunia manusia Nyek ya. Bukan. Jadi ini inyek mengobatkan itu pakai doa atau pakai mustika Nyek? Mustika. Oh, pakai mustika. Apa mustikanya itu Nyek? Perwujudan apa? Hah? Oh, perwujudan itu yang dikatakan mustika emas tadi. Ya. Oh, jadi areal kolam itu memang tampil makhluk-makhluk di kalangan kaum jin inyek yang tempatnya pai berube gitu. Ya. Oh, jadi mungkin jadi sifatnya di dunia jin berarti kolam itu adalah tempat bagi kalangan-kalangan dunia jin sendiri kalah bertempur
terluka, maka inyek lalang ini atau inyek lumpuh inilah sebagai tabibnya. Kalau di dunia kita sebagai dokter gitu ya kayaknya ya. Ya. Nah, jadi inyek latih enggak? Capek enggak? Lelah enggak kalau hidup di dunia pengobatan tadi? Nah, Jadi, mbak kok manusia mengatakan inyek itu disiko sebagai inyek lumpuh atau memang inyek enggak pernah bisa berjalan sama sekali? mana bisa? Oh, sama sekali enggak pernah bisa. Oh, pernah enggak orang menggaduh atau mencemehkan inyek di situ? Ada juga. Ada juga. Mereka enggak yakin Ya. enggak dengan keberadaan inyek. Ya. Oh, di situ berupa kerajaan kete atau memang tapi pengobatan saja? Ada kerajaan situ. Ada kerajaan situ. Nah, jadi inyek yang selaku yang paling tua di situ. Ya. Oh, jadi inyek Jambek tadi sebagai apa itu nyek? Anak mah. Oh, anak. Tugasnya sebagai apa di dunia nyek? Tugasnya sebagai apa nyek? Ini yang menjaga ruang itu. Oh, nyek yang menjaga ruangan itu, nyek penguasanya di situ. Ya. Oh, banyak prajuritnya. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kalau sama yang dari Telago itu dari Bukit Telaga itu kemari kalau sempatnya ada yang sakit ke tempat inyek juga baru be. Ya. Di dunia inyek itu kalau baru be itu membayar atau enggak nyek? Ada. Oh, ada membayar. Dengan jalan apa pembayarannya nyek itu? Mas. Dengan emas. Oh, jadi di dunia jin apabila sakit seperti kita di dunia kita mata uang kita adalah rupiah, tapi di dunia jin ini nampaknya maharnya atau cara membayarnya itu dengan emas. Tentu emas ini lah banyak. Enggak. Itu dipatokkan atau bagaimana nyek? Enggak juga. Oh, berapa ikhlasnya memberi? Ya, kelas. Tapi wajib diberi nyek? Ya. Oh, wajib diberi, berapa diberi? Ya. Tapi berupa emas. Oh, jadi mata uang di dunia ini itu emas begitu. Ya. Oh. Jadi kalau umpamanya mereka itu tidak mampu bayar, Inyek bisa tolong juga. Bisa. Oh, bisa. Inyek ikhlas juga untuk menolongnya. Ya. Jadi Inyek menetap aja di situ tidak kemana-mana. Nah, situ saja. Oh, cuma di situ saja. Oh, siapa yang membutuhkan Inyek nanti orang makhluk jin itu atau makhluk kaum kalangan Inyek datang gitu. Ya, datang. Jadi kalau di dunia kalangan jin kayak Inyek ini punya kendaraan atau enggak? Ada juga kendaraan. Oh, ada juga kendaraan. Ya. Berupa apa kendaraannya, Nyek? Kuda. Oh, berapa kuda? Oh, jadi perwujudannya berupa kudanya ya. Saya kuda siluman juga, Nyek. Ya. Jadi di sini banyaknya siluman-siluman kuda kendaraan itu, Nyek. Hanya orang bangsawan yang ada. Oh, cuma bangsawan yang punya. Kalau enggak bangsawan tetap jalan sebantuk baso. Ya, jalan. Oh, tetap jalan. Tapi kalau bangsawan dari kalangan jin naik kuda. Ya. Jadi kalau raja yang datang dari Bukit Talago itu gagah enggak kudanya, Nyek? Kakak kudanya itu. Oh, gagah kudanya itu. Jadi kenapa kok sempat dia bilang kalau memang rakyat di situ sakit berobatnya kepada Inyek, sedangkan dia mengundang saya untuk belajar pengobatan ke situ? Banyak. Oh, di situ banyak juga tabib-tabibnya. Ya. Oh, jadi tidak keseluruhan rakyat situ berobat sama Inyek. Nah, Jadi di situ masih ada tabib besarnya juga. masih. Oh, masih. Jadi di Telago itu memang ada tabib besarnya gitu, tukang obat yang paling besar. Itu di atas kemampuannya di atas Inyek atau enggak? Ada juga yang lihat deh. Oh, ada yang di atas. Tapi makhluk yang di situ banyak jahat enggak, Nyek? Ada yang juga banyak jahat. Ada juga yang jahat, ada yang enggak. Ada enggak. Oh, ada yang enggak. Oh, begitu. Jadi selain mustika yang ada di jenis pengobatan yang untuk ini itu enggak ada yang lain. Enggak ada. Enggak ada. Itu bisa enggak dititipkan kepada manusianya? Enggak bisa. Enggak bisa. Hanya kalangan jin saja yang bisa pakai. Ya, itu sumber air. Oh, karena itu sumber air untuk menarik supaya air itu tetap ada di situ. Ya. Kalau itu sempat itu diambil manusia, Mungkin air itu tidak ada. oh, mungkin air itu akan habis. Ya. Oh, mungkin akan kering gitu ya. Ya. Jadi kalau selain Inyek Jambe, Inyek Lumpuh, siapa lagi yang terkenal dengan masyarakat di situ? Yang pernah dikenali masyarakat ceritanya Inyek di situ? Enggak ada. Enggak ada sebenarnya. Jadi kalau perwujudan Inyek Balang tadi itu memang Angku Jambe itu. Iya, itu. Oh, itu yang sebenarnya. Jadi kalau yang dibilang Inyek Lumpuh, pada dasarnya Inyek yang bernama Inyek Lalang gitu ya. Ya. Oh, iya.
Jadi kira-kira setelah kehadiran kami di Siko ada ndak oleh-oleh untuk kami? Ada yang bisa dia. Oh, ndak ada yang bisa diagi ya. Nah, itu bukan karena inyek ndak mau meragi ya? Ya, Tapi memang ndak ada yang layak untuk kami. tak ada. Mbak kok baik itunya Tipu saja lah kadang-kadang. yang tiba sajalah kadang-kadang. Ya. Nah, jadi ndak ada yang akan diagihkan. Tapi kan inyek ndak merasa terganggu kan? Nah, Nah, karena kami datang kemari hadir sekedar ingin bercerita. Tapi kalau ada seandainya salah-salah kami cara bercerita, tentu kami minta maaf ya Nyek ya. Ya. Karena kami manusia itu ada batas-batas tertentu yang bisa kami cari. Jadi kalau yang tidak pada tampilnya tentu kami minta maaf dulu. Dengan sajian-sajian yang kami bawa itu menyalahi aturan tidak di dunia ini. nah, Nah, jadi ya mode anak cucu kemenakan ini di alam jin itu suko tidak dengan jamuan kami? cukup lah. Hah? Cukup. Oh suko. Lain kan rami-rami datang kemari makan kan? Hai. Nah, alhamdulillah. Kalau yang kuntilanak tuh situ yang pernah awak cari tadi ada di situ tuh ada baranya di sini. Hanya. Hanya cuma satu itu aja. Jadi itulah lamunya di situ. Alah sama dia itu ada. Oh semenjak itu ada. Ini pernah enggak ganggu-ganggu manusia? Nah, Enggak. Enggak pernah menampak-nampakkan manusia gitu. Oh, enggak pernah menjahati manusia. Jadi itu masih bersahabat atau berkaum juga sama ini? ada sahabat. Oh, ada sahabat. Enggak, ini enggak pernah menjahati loh. Enggak. Tapi menjahilinya juga enggak mau. Oh, enggak. Nyelok sebenarnya. Jadi menampak-nampakkan diri kepada manusia itu enggak pernah loh. Tidak pernah ya. Enggak pernahnya loh. Iya, alhamdulillah kalau enggak pernah gitu. Mau balik. Balik lah, kok baliknya ya? Hanya. Oh, angik di Siko. Ya kalau begitu terima kasih banyak ya Nyek atas segala kehadirannya Nyek ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya Nyek. Ya. Nah, jadi maka terkuaklah misteri sebenarnya yang dikatakan inyek lumpuh tadi itulah namanya inyek lalang. Yang inyek lalang ini adalah orang tua dari inyek Jambe tadi sebagai penguasa di tempat itu karena aktivitasnya di sini inyek Jambe ini adalah sebagai tabib di kalangan jin. Jadi namun dibawakan kepada dunia manusia itu nampaknya tidak mungkin katanya cara pengobatan dan metode pengobatannya lain. Jadi dapat kita tarik kesimpulan kalau di dunia kita mata uang kita adalah rupiah, namun di dunia jin ini berarti setiap yang berobat itu dibayar dengan kepingan emas menurut ceritanya. Jadi itulah yang dapat hasil kita mediumisasi kita ya dari inyek lumpuh yang datang ke kita panggil tadi kita hadirkan kepada medium kita. Sekarang terima kasih banyaknya ya. Maaf kalau kami menggaduh, sampaikan kepada anak cucu kemenakan yang di situ, kalaupun kepada warga kami tolong jangan ada diganggu ya. Nah, mohon maaf, aku pulang lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ucapkan atas segala kekuasaan Allah pada malam hari ini. Penelusuran kita di tempat ini berjalan dengan lancar. Dan itulah kodam-kodam yang bisa kita buktikan keberadaannya sesuai dengan cerita yang bergulir di masyarakat. Namun pada hakikatnya kodam-kodam yang ada di sini tidak ada yang ingin menjahati kita semua. Namun hakikatnya akidah kita manusia lah, maka merekanya jahat yang tidak ukuran yang tidak tahu waktu, tidak tahu aturan. Ukurannya kita harus berhenti, maka kita tetap beraktivitas. Bahkan aktivitas di dunia ini sebenarnya ada ambang-ambang batasnya dan ada pula ambang-ambang batas mereka untuk bergerak dan berbuat. Untuk itu dari kami tim pemburu misteri Putra Pasaman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Pemburu Misteri Putra Pasaman. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam pemburu misteri.